Hai Kak Tria. Halo Nuk, Halo Bang Erik. apa kabar? Puji Tuhan sehat Bang. Bang, kameranya bisa gak, HP-nya bisa gak diinin kah biar kelihatan? Agak jauhin. Oke, Ya, sip. Kita masih nunggu ini dulu ya Bang, masih nunggu bergabung dulu yang lainnya. Gesti, Evelyn. Jam 7 lewat 10, jam 7 lewat 8 aja Bang kita mulai. Soalnya ininya juga terbatas juga waktunya. Mardi. Oh iya, jangan lupa juga yang buat mentoring, dibilang hadir ya di kolom komentar, biar bisa dilihat siapa yang hadir di ibadah PMK sekarang. Nuk, suaraku Lampirkan. kedengaran. Iya, shalom juga Evelyn. Ya kenapa Bang? Suaraku kedengaran. Kedengaran Kak Bang? 7. Iya Kak Teti, hadir Kak Teti. Oh iya. Kabar Abang baik aja Kak Bang? Baik, Berarti udah siap lah ya Bang, ini untuk bagikan sharing. siap. Kabarmu gimana? Baik Katanya Bang. emaknya ulang tahun ya? Bang, jangan dibahas di sini Bang. Kenapa? Terus nih, Kenapa Bang? ngomong loh mau nangis dengar videomu. Eh, jangan begitu Bang. Sedih, sedih, terharu. Terharu, terharu. Iya Bang, terima kasih loh Bang, Abang terharu. Terima kasih. Ya bentar ya Bang. Baru 20 orang. Tinggal 2 menit lagi Bang. Baru dimulai. Teknik Satria hadir. Rival yang
Atau siapa tahu kan abang mau ini, mau cerita-cerita kesaksian dulu sebelum dimulai ini sharingnya. Ntar aja, abang ceritain Oh, semua. wes. Sudah dipersiapkan memang ya bang utuhnya. Enggak, ya itu. 1 menit lagi. Libur kuliahnya sampai kapan, Om? Dari surat edaran sih bang sampai 29 Mei. Tapi enggak tahu ya diperpanjang atau enggak 1 semester ini. Iya. Nob tahu kan lagunya? Rohmu yang hidup penuhiku. Oh iya, tahu bang. Oh abang sudah persiapkan gitar ya di situ. Abang punya gitar baru. Oh, iya. Mau pamer ke abang ini atau gimana? Atau ngasih tahu aja? Mas tahu. Mau kasih tahu. Oh bisa dipinjam tapi kan bang? Ya, berapa gitu seminggu? Hai, ndak ikhlas dong. Oh ya bang, karena waktu sudah menunjukkan jam 7:08, jadi saya serahkan ke Bang Erik. Ya, berdoa yuk. Ya. Kami kita bersyukur kepada Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Allahku. kami Hanya Tuhan yang kami tinggikan, bersabda baik Tuhan yang kami tinggikan. Kalau ada sumber jadi siapa kami Tuhan menyembahmu dan kebenaran kami puji namamu ya Allahku. Dan sembah ya Bapa Kau segalanya, kau segalanya. Amin. Ku tinggikan Engkau.
dalam pulihkanku, oh yang kudus, pulihkan engkaulah damaiku, engkaulah damaiku, ku hidup oleh hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang bukan buka hati untuk bersama penuh jadi hadiratmu ambil alih seluruh katakan lagi rohmu yang Tuhan yang hidup mengalir dalamku, bersamamu yang kudus pulihkan engkaulah damaiku, engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah, ku hidup oleh oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai buka hati terjemahanmu bersama penuh di hadiratmu, ambil kamu seluruh hidupku di atasmu Yes Tuhan, terjemahanmu serah penuh di hadiratmu. Yes Tuhan, ambil hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, menyembahmu, di altarmu, Kamu yang hidup dalam setiap kami, hanya Kau Tuhan yang kami perlu.
Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur. Ini kedua kami kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Kau Tuhan. Yes, Tuhan, yes, Tuhan. Kami dalam setiap kami Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Kami yang hidup, kami yang hidup. kasih Tuhan, agar setiap kami Tuhan, Tuhan yang mengajari, Tuhan yang mengajari setiap kami. Amin Tuhan, amin. layak dipuji, Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih dan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan dalam keadaan seperti sekarang ini kami tetap bersyukur. Yes Tuhan, yes Tuhan, Yang Tuhan ajari di dalam kehidupan kami. yes Tuhan. Kami terus bersyukur buat kebaikan, buat apa yang Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan. Yang Kau hadir tengah kami, Kau terus Yes membawa kami mengerti Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, ajari kami. Kau yang memberkati kami semua. Biar telinga seorang murid itu ada pada kami. Kau yang berbicara, Kau yang menuntun kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar apa ya yang juga saya sedang diajari. Jadi kita mau sama-sama belajar apa yang menjadi kerinduan Tuhan sih kalau saya bilang gitu. Hari-hari ini buat kita semua gitu. Kalau situasi seperti sekarang gitu kan, banyak di rumah, bahkan sebenarnya situasi seperti sekarang lah yang menguji kita gitu, yang menguji kita untuk akhirnya apa ya, kita jadi benar-benar menjadi orang yang melekat nggak dengan Tuhan gitu. Bukan tentang bagaimana ya, kalau soal pengharapan kita kepada Tuhan tentang keadaan ini ya harus gitu, tapi hari-hari ini gitu, maksudnya dalam keadaan kita di rumah aja gitu, apa yang kita lakukan, dan ya kalau di rumah aja kan otomatis kita banyak punya waktu. Nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang sibuk atau gimana, tapi saya rasa waktu kita banyak di rumah, kita punya banyak waktu yang untuk diri kita sendiri gitu. Saat-saat seperti inilah kita dibilang begitulah, maksudnya inilah diri kita yang sungguh gitu, waktu kita
banyak waktu sendiri di rumah gitu. Eh, Waktu itu juga saya bersyukur gitu ya. Maksudnya ada satu perkataan gitu. Hari-hari ini hari-hari ini tuh apa yang harus kita lakukan di tengah keadaan mungkin kita belum tahu kapan keadaan ini akan berakhir, tapi berdoa secepatnya. Tapi apa yang harus anak Tuhan lakukan gitu dalam keadaan seperti ini gitu. Itu menjadi penting gitu. Karena apa ya, anak Tuhan harus dalam keadaan apapun juga harus mengerti apa yang harus dilakukan. Kalau saya lagi belajar itu juga yang karena apa yang juga pemimpin saya bagikan tentang saya belajar untuk hari-hari ini saya berdoa. Apa yang harus saya lakukan? Kalau mungkin teman-teman hafal semua kalau ya di Efesus 2:10. Kalau mau buka Alkitabnya boleh, kalau hafal juga nggak apa. Di Efesus 2:10 kan berkata karena kita ini buatan Allah ciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dia mau supaya kita hidup dalamnya ya. Itu tentang pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan gitu buat kita lakukan. Ini saya juga belajar, saya banyak sharing, mungkin teman-teman tahu Bang Nober ya. Bang Nober kan juga dulu pernah ketua PMK, karena kami sering bersama. Hari-hari ini saya belajar berbagi gitu, bahkan untuk akhirnya berdoa apa yang harus anak-anak Tuhan gitu lakukan, atau apa pekerjaan baik yang harus kita lakukan gitu, hari-hari ini dalam keadaan seperti ini. Kalau di Efesus 2:10 berbicara tentang pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah gitu. Mungkin yang kita garis bawahi itu pekerjaan baik. Yang kedua itu mungkin yang dipersiapkan Allah, dipersiapkan sebelumnya. Pekerjaan baik itu, nah kadang-kadang gini, pekerjaan itu sebenarnya yang di Efesus 2:10 saya juga di waktu ini diberikan seperti saya tuh mengaminkan ini, pekerjaan baik itu bukan yang dibuat manusia gitu. Bukan di-create manusia gitu ya. Itu udah dibilang pekerjaan baik itu apa ya? Pemberian Allah yang sudah Allah persiapkan. Itu berbicara tentang pemberian Allah yang sudah Allah persiapkan. Jadi untuk kita misalnya mau melakukan pekerjaan baik itu ya berarti kalau orang-orang itu nggak benar lakukan aja, tapi lebih dari itu apa yang menjadi pekerjaan baik yang harus kita kerjakan yang Efesus 2:10 itu. Pekerjaan baik itu makanya bilang kenapa apa sih harus dilakukan dalam keadaan seperti itu, berdoa kepada Tuhan pekerjaan baik apa yang harus kita kerjakan, pekerjaan baik yang di Efesus 2:10 tadi. Pekerjaan dipersiapkan Allah bukan diciptakan manusia, di-create oleh Allah bukan manusia itu. Di Efesus 2:10 ini bukan pekerjaan baik yang manusia ya, tapi apa yang Tuhan mau. Nah makanya penting sekali buat kita menyelidiki apa yang menjadi pekerjaan baik yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan yang paling kita harus ngerti bahwa pekerjaan baik itu Tuhan berikan kepada orang yang diselamatkan, orang yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pekerjaan baik itu nggak diberikan kepada sembarangan, tapi kepada mereka yang sudah menerima Dia sebagai Juru Selamat. Kalau kata lainnya berarti tujuan kita diselamatkan itu untuk mengerjakan pekerjaan baik itu. Ya enggak? Berarti tujuan kita diselamatkan untuk kita mengerjakan pekerjaan baik yang di Efesus 2:10 tadi yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tapi kan bilang pekerjaan baik itu bukan diciptakan manusia, kita harus menyelidiki. Makanya setiap kita penting sekali, maka saya bilang dari awal buat kita berdoa untuk mengerti pekerjaan baik yang Tuhan mau buat kita kerjakan. Kalau di Amsal 25 ayat 2 mungkin
bagian teman sudah pernah baca Amsal 25 ayat 2 itu, eh, pekerjaan itu bilang gini, Amsal 25 ayat 2, kemuliaan Allah merasakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kemuliaan Allah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu. Ini nyambung ya, kalau saya baca itu nyambung gitu. Bagaimana Tuhan merahasiakan sesuatu itu dari Tuhan, tetapi kemuliaan raja-raja kita, raja-raja adalah kita, adalah menyelidiki sesuatu. Apa yang Tuhan rahasiakan untuk kerjakan. Kenapa harus dirahasiakan? Enggak. Rasanya kan kenapa Tuhan harus dirahasiakan? Kenapa Tuhan dirahasiakan? Gampangnya sebenarnya kalau Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik, kenapa Tuhan yang kasih tahu? Tapi kenapa harus dirahasiakan? Kenapa Tuhan mau raja-rajanya menyelidiki? Karena apa? Karena saya juga sempat studi, saya tercengang waktu ini dinyatakan kepada saya. Karena kenapa dirahasiakan? Karena kan makanya di sini tulis raja-raja ya, bukan orang sembarangan. Raja-raja. Kenapa Tuhan menyembunyikan, merahasiakan? Karena Tuhan nggak mau beri ke orang sembarangan. Ya nggak, bener ya. Tuhan nggak mau masih tahu yang ada di hatinya kepada orang-orang yang sembarangan, orang yang malas-malasan, orang yang tidak mau bayar harga, orang yang hidup sesukanya, sembarangan, ingin senang dan santai-santai gitu. Terus juga ya, orang yang manja, terus yang nggak mau berkorban, yang mau yang pikirkan dirinya sendiri gitu. Tuhan nggak mau memberikan rahasia itu kepada orang-orang yang seperti itu. Karena rahasianya itu, karena itu sangat apa ya, berharga bagi Tuhan. Sehingga dia nggak mau memberikan kepada sembarang orang. Kalau kepada orang bermalas-malas, dia nggak mau kasih tahu. Kalau kepada orang yang nggak mau bayar harga, dia nggak mau kasih tahu. Bahkan kalau ada orang yang hidup sesukanya juga, siapa yang mau percaya? Bahkan manusia aja nggak percaya kepada orang yang aja ya kan? Kan kita, kalau kita punya teman mempercayakan sesuatu, kita nggak mau mempercayakan sesuatu kepada orang yang sukanya santai-santai, sukanya senang-senang aja, nggak mau berkorban, ya nggak? Itu kita manusia, apalagi Tuhan. Tuhan merahasiakan kepada orang-orang yang ya gitu, yang malas-malasan. Kenapa? Makanya harus kita tahu gitu, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini gitu. Kalau kita juga jadi orang yang malas-malasan gitu ya, biasanya waktu libur buka Instagram, buka YouTube, dan lain-lain, kan punya waktu kosong, tak mau berdoa, belajar untuk mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Itu juga harus ada dalam kita hari-hari ini gitu. Bukan hanya hari-hari ini, ke depannya gitu. Di Alkitab ada, saya diajari tentang dua orang pribadi yang berbeda. Tentang, ya kalau saya mau kasih contoh, ini inilah contoh orang yang mau mendengar dan tidak mau mendengar gitu, apa yang Tuhan katakan. Yang pertama itu Raja Saul. Raja Saul ya teman-teman ya. Kalau Raja Saul itu kan dia diangkat karena rakyat bangsa Israel sudah pingin gitu. Makanya Nabi Samuel mengangkat Saul. Akhirnya karena Raja Saul nggak ingat, kalau saya bilang. Teman-teman bisa buka di 1 Samuel 15 itu bagaimana Raja Saul, bagaimana ya kalau dibilang daripada Raja Saul tolak gitu. Kalau udah dari perikopnya aja udah tentang Saul ditolak sebagai raja gitu. Mana kan ceritanya gini, kalau saya boleh cerita singkat teman-teman baca. Jadi mungkin saya baca beberapa ayat. Berkatalah sampai 1, berkata Samuel, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman.
Tuhan. Beginilah firman Tuhan SAW, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalangi mereka ketika orang Israel pergi ke Mesir. Jadi pergilah sekarang ke Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil laki berkuda. Akhirnya mereka pergilah untuk, ceritanya mereka pergi untuk ke bangsa Amalek ini gitu. Mereka berangkat, lalu ayat ketujuhnya, lalu Saul pukullah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang sebelah timur Mesir. Agak raja orang Amalek dan rajanya Amalek ditangkap hidup-hidup, tetapi segenap rakyat ditumpas dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan dan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik. Ambun pula anak-anak domba dan segala yang berharga. Tidak semua mereka menumpas semuanya, tapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Akhirnya gak sinkron gitu, Tuhan katakan lewat Nabi Samuel, pada saat itu berbeda dengan apa yang Saul lakukan gitu. Kalau Tuhan bilang tumpas semua, jangan sisakan seorang pun, bahkan ternak orang tua, ibu-ibu menyusu. Tapi apa yang dilakukan Saul, dia sisakan raja orang Amalek, yaitu Raja Agag, dan domba yang tambun dia juga sisakan. Kalau yang di sini mungkin teman-teman baca nanti alasan itu alasan rohani, rasanya sesuatu yang rohani, bahwa lembu yang tambun, yang bagus, yang baik itu akan diberikan kepada Tuhan gitu. Ini ayat yang ke-13, ketika Samuel sampai ke Saul, berkatalah Saul kepadanya, dikatalah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ini seakan-akan Saul sudah melaksanakan firman Tuhan, padahal beda jauh gitu. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai telingaku dan lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud, nih, bawahi teman-teman, dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tapi selebihnya telah kami, sesuatu yang rohani gitu. Tapi Tuhan ngomong tumpah semua gitu. Nggak sinkron gitu apa yang Tuhan sama yang Saul lakukan gitu. Akhirnya itu nggak berkenan kepada Saul sampai coba baca ayat yang ke-22, ayat 21 dulu, ayat 21 sampai 23 ya saya bacakan. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu Gilgal. Tetapi jawab Samuel, maka Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelih, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada domba jantan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa penuh, kedegilan adalah sama seperti sembah berhala dan terhina. Karena engkau telah menolak Tuhan, maka teman-teman bisa digarisbawahi, sesungguhnya mendengarkan lebih daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada domba jantan. Jadi Tuhan mau bilang sebenarnya melakukan kehendakku lebih baik daripada mempersembahkan sebenarnya sesuatu yang aku nggak ingini gitu. Makanya Tuhan Yesus sebenarnya menyembuhkan semua orang, tapi kenapa dia nggak menyembuhkan semua orang ya? Karena dia bukan mendengar suara Allah gitu, dia mendengar apa yang Tuhan mau buat hidupnya lakukan, sehingga dia berkenan kepada Tuhan, kepada Bapa.
Dari situ Tuhan nggak bicara lagi kepada Saul. Nah, dari situ Tuhan udah nggak bicara kepada Saul karena dia udah menolak firman Tuhan. Makanya kalimatnya dia bilang kan Saul ditolak sebagai raja. Bagi kita itu sesuatu, kalau sampai itu sesuatu terjadi di hidup kita, itu sesuatu yang yang menyakitkan. Kalau kita sampai ditolak hingga akhirnya hidup kita udah nggak berkenan. Kalau kita bilang kita bisa jadi orang-orang yang kan kita hidup, bahwa kan sebenarnya kita mati secara rohani. Pernah nggak ngerasa yang gini, kamu udah kerja capek tapi kamu nggak dibayar upahnya? Itu yang namanya kesia-siaan. Kerja capek, menguras tenaga, menguras waktu, menguras biaya, tapi nggak dapat upah. Karena apa? Karena apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Itu menjadi penting buat setiap kita untuk, saya bilang dari awal, kita harus belajar untuk mengerti, berdoa, pekerjaan baik yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Maka pekerjaan baik itu bukan dibuat oleh manusia, bukan di-created oleh manusia, tapi kita bagaimana kita menyelidiki apa yang menjadi rahasia Tuhan kita. Yang kedua, teman-teman mungkin tahu satu pribadi yang luar biasa. Teman-teman mungkin tahu ya, Daud. Bagaimana mungkin nggak, maksudnya semua kita bukan waktu sekolah minggu kita juga udah tahu, udah diceritain tentang Daud. Buat saya Daud ini seorang yang luar biasa. Dia berbeda dengan Saul. Daud ini sebenarnya kalau dibilang banyak hal yang bisa membuat Daud kecewa dengan Tuhan. Karena kadang-kadang anak muda kan dikit-dikit kecewa kan. Dikit-dikit kecewa dengan yang mungkin yang sudah kecewa dengan membimbing. Bisa jadi juga mungkin misalnya ada dalam kepanitiaan kecewa dengan pengurus ketua panitia ini. Bisa jadi juga rekan di dalam PMK juga kecewa dengan rekan-rekan yang di PMK. Kenapa aku nggak dipilih ya jadi ini? Kenapa aku nggak dipercayakan ya jadi ini? Gitu kan. Banyak loh, saya juga ngerasain seperti itu. Itu nggak gampang. Mungkin teman-teman ngerasain, mungkin ada yang cengar-cengir, mungkin ada yang merasa dulu nggak dipercayain, akhirnya sekarang dipercayain. Kenapa ya? Aku udah setia. Padahal kalau Daud itu, kalau kita sama-sama Daud tahu Daud, dia disuruh mengembalakan 2-3 ekor domba digembalakan gitu di Bethlehem. 2-3 ekor tuh sebenarnya kalau untuk mengembala itu dikit ya, dikit sekali. Kan gembala itu saudara, kalau mengembalakan itu kan banyak yang digembalakan. Tapi bagaimana Daud itu setia mengembalakan 2 ekor. Kalau mau lihat bagaimana kesetiaan Daud, apa yang dia lakukan, bahkan dia bertanggung jawab, dia itu sampai kalau di kan saya bilang anak dampak merahasiakan pekerjaan baik itu. Kenapa Tuhan nggak mau memberikan kepada orang yang nggak mau berharga, kepada orang yang nggak mau berkorban? Daud ini contoh orang yang mau berkorban, bahkan mengorbankan hidupnya untuk melindungi, karena dia bertanggung jawab gitu ya, mengorbankan waktu dia. Makanya dia bilang waktu di 1 Samuel 17 ayat 35 sama 36, waktu ditanya sama Nabi Saul waktu Daud mau berperang lawan Goliat, Daud bilang, aku udah menghajar singa-singa. Kalau singa-singa itu mau memakan dombaku, aku hajar dia. Bahkan kalau beruang itu juga memakan aku hajar sampai mati. Bagaimana kalau manusia lawan beruang itu kan nggak sebenarnya sesuatu yang kalau bawa senjata boleh, tapi itu kan berbicara juga dengan bagaimana dia mengorbankan nyawanya, dia bertanggung jawab. Bahkan banyak hal sebenarnya yang kami, kalau saya bilang Daud ini banyak lah, kalau saya bilang kayak tertolak dalam keluarga. Sebenarnya nggak melihat sosok bapak dalam hidup. Tapi bagaimana waktu di padang penggembalaan
kalau kita baca kitab Mazmur, isi hati Daud gitu. Saya percaya itu tulisan itu terlahir waktu dia menggembalakan. Bagaimana luar biasa apa yang dia gambarkan tentang Tuhan di dalam kitab Mazmur. Bagaimana juga Tuhan bukakan singkat banyak hal tentang Tuhan untuk dia mengerti tentang Tuhan. Bahkan saya rasa dia waktu dia nggak mengalami seorang bapa, sosok seorang bapa Tuhan itu hadir menyatakan tentang sosok bapa dalam. Daud itu taat, dia nggak pemberontak. Waktu disuruh dia taat, menggembalakan 2-3 ekor, gitu ya kan. Daud itu bertanggung jawab, dia bilang 3 ekor aja dia mau kerjain, nggak mudah sakit hati. Gitu. Kalau dia bilang nggak gampang sakit hati. Makanya saya bilang kadang-kadang anak muda dalam pelayanan kita mungkin banyak sakit hatinya atau mana ya. Tapi belajarlah seperti Daud, banyak yang dia alami, tapi dia nggak pernah untuk sakit hati, dia nggak pernah mau untuk sakit hati. Bagaimana yang pertama, teman-teman mungkin datang juga waktu bagaimana Daud diurapi. Daud diurapi itu waktu Nabi Samuel datang, dia ngajak itu di acara itu, di acara itu oleh ayahnya si Isa. Waktu Nabi Samuel mau ketemu sama Isa, dia nggak diajak. Makanya waktu kakak pertamanya yang lewat, seakan-akan dalam hati Samuel, wah inilah gitu yang diurapi Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan nggak lihat rupa. Akhirnya sampai semua saudaranya lewat, Samuel juga nggak nemuin yang Tuhan mau. Sampai kira Samuel bertanya kepada Isa, ayahnya Daud, masih adakah anakmu? Akhirnya dan saya bilang ada, menggembalakan. Akhirnya dipanggillah Daud. Gitu. Kan sesuatu yang buat saya menyakitkan waktu ada acara, bahkan sesuatu yang penting, dia nggak ajak, bahkan dia nggak diberitahu untuk hadir sama-sama gitu di situ. Bahkan sebenarnya harusnya itu acara buat dia. Buat saya itu acara yang sebenarnya setelah bagaimana Daud diurapi dengan hal yang unik. Dia nggak ada di sana, padahal sebenarnya dia yang dinanti-nantikan. Tapi dia nggak sakit hati. Terus juga bagaimana Daud 2 kali. Saya waktu Saul kan roh Tuhan udah nggak hinggap pada dirinya. Akhirnya banyak roh jahat yang hinggap pada dirinya gitu. Akhirnya si Daud memainkan kecapi. 2 kali saya baca di Saul ingin tombak pada Daud gitu. Akhirnya tapi luput. Dan Daud juga punya beberapa kali kesempatan untuk membunuh Saul gitu, tapi dia nggak lakukan. Itu mengajarkan kita untuk kita nggak mudah sakit hati buat dendam. Bahkan kalau Daud itu manusia yang Tuhan urapi gitu, sehingga dia nggak mau menyentuh. Itu ya Daud. Bahkan juga yang dia pemberani, mengandalkan Tuhan. Kalau teman-teman bisa baca di 1 Samuel 30 ayat 7-8, waktu istrinya Daud sama rakyatnya dibawa menjadi jarahan bangsa Amalek, dia bertanya sama Tuhan gitu. Dia bersedih tapi bertanya sama Tuhan. Dia bersedih, dia bilang, teruskah aku mengejar bulan itu? Habis itu dia tanya lagi, akan dapatkah mereka kususul gitu. Itu tentang bagaimana Daud itu dalam segala sesuatu tanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang iya, dia lakukan. Kalau Tuhan bilang enggak, dia enggak lakukan. Itu perbedaannya gitu. Kalau Saul sudah mendengarkan suara Tuhan tapi tidak lakukan. Tapi bagaimana Daud, dia bertanya kepada Tuhan dan dia melakukannya. Bagaimana apa yang sedang itu yang Tuhan ajari waktu saya bertanya tentang gimana sih jadi anak-anak yang Tuhan berkenan untuk menyatakan rahasianya kepada kita, menyatakan kerjaan baiknya kepada kita.
Nggak harus sama seperti Daud, tapi kita belajar tentang apa yang terjadi dengan Daud. Bagaimana Tuhan mengajari Daud, bagaimana Tuhan mau untuk belajar, mengerti gitu Pak. Nggak mudah sakit hati, untuk taat, untuk mau melakukan sesuatu yang sebenarnya bagi orang itu nggak, kalau sesuatu tidak terlihat, kadang-kadang orang nggak mau ya melakukan sesuatu yang nggak udah orang lihat, yang udah orang puji. Kan kadang kalau mungkin ada orang yang mau yang tampil di depan, kadang-kadang senang nih aku puji. Ada seorang yang mungkin dikasih tanggung jawab, aku tanggung jawab ini nggak dilihat orang nih, orang nggak bisa kenal aku karena tanggung jawab ini gitu ya. Itu mungkin sama kayak Daud gitu ya, 2-3 ekor domba, dia setia, bahkan dia korban, nyawa menjadi taruhannya. Itu sesuatu yang luar biasa. Untuk kita sama-sama mengerti bahwa sebenarnya menjadi anak-anak yang padanya Tuhan mau menyatakan rahasianya, kita mau belajar sama seperti Daud. Hingga akhirnya Tuhan mau menyatakan rahasianya. Daud itu, kalau juga teman-teman bisa baca bagaimana Daud ada di Gua Adulam dengan orang-orang yang remuk hati, patah hati, bahkan orang-orang yang kejar utang. Daud menjadikan mereka pahlawan-pahlawan. Ya enggak? Itu berbicara tentang Daud membawa orang menyatu dengan Tuhan. Itulah salah satu yang saya juga waktu saya merenungkan pekerjaan baik apa yang Tuhan mau lakukan ya. Ini yang bukan saya dan bukan saya buat-buat dan bukan keinginan saya. Wah, kalau waktu itu saya dibukain tentang apa itu pemuridan. Bagaimana pemuridan itu berbicara tentang bagaimana kita menyatu dengan Tuhan dan kita membawa orang untuk menyatu juga dengan Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Sehingga dia punya pahlawan yang luar biasa karena dia membawa orang-orang yang tadi dalam Gua Adulam, orang-orang yang dikejar utang piutang, orang yang patah sakit hati kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Kalau teman-teman baca tentang Piwira, bagaimana hanya menggumam untuk keinginan untuk minum dari sumur perigi di tengah-tengah Bethlehem, yang waktu itu sumur itu dijaga oleh pasukan Filistin, tapi 3 Triwira itu memberikan dirinya untuk mengambil air dari perigi, tapi dia tidak meminum. Bagi saya itu mimpi seorang pembimbing kepada orang yang dibimbingnya, itu pahlawan. Itu juga berbicara tentang bagaimana kita membawa orang menyatu kepada Tuhan, seperti yang tertulis di Yohanes 17 ayat 21. Nanti teman-teman bisa baca ya. Itu Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu dalam kita dan kita dalam mereka gitu. Bagaimana Allah Bapa dan Yesus menjadi satu di dalam kita. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Banyak hal sih, saya dibukakan lagi tentang bagaimana anak-anak yang nggak sembarangan itu. Kalau teman-teman juga tahu tentang bagaimana kisah tentang seorang Yusuf. Yusuf itu mungkin kalau diceritakan itu karena sesuatu yang pendek dan gampang untuk gampang aja ceritanya Daud begini, aku tahu singkat gitu. Kalau teman-teman bisa bayangkan, itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang panjang terjadi dalam hidup Daud, dalam hidup Yusuf. Yusuf itu nggak disukai oleh saudara-saudaranya, dibuang, akhirnya dijual, akhirnya juga terus menjadi budak, punya Potifar, habis itu difitnah masuk penjara, tapi di penjara menjadi kesenangan. Akhirnya dia menafsirkan mimpi juru minum juru roti. Waktu sudah ditafsirkan bahwa juru minum akan kembali menjadi pelayannya raja, dia dilupakan oleh juru minum. Gimana mungkin teman-teman merasa dilupain, sehingga akhirnya Firaun punya mimpi, ya kan? Akhirnya juru minum ingat kalau si Daud Yusuf bisa
itu bisa menafsirkan intinya juru kunci. Akhirnya dipanggil lah, dan dia saya untuk uh, untuk menyiapkan kan 7 tahun pelimpahan dan 7 tahun dan kekeringan gitu. Itu perjalanan Yusuf mungkin secara kalau kita pikir-pikir, kita kadang pikirkan itu sesuatu yang singkat, tapi sebenarnya itu sesuatu yang panjang. Itu proses yang luar biasa yang dari Yusuf. Dan kita nggak mau jadi anak-anak yang gampang. Seakan-akan apa yang terjadi dengan Yusuf itu sesuatu yang gampang. Saya deh, kalau kalian mungkin menghadapi, mungkin kita nggak bisa seperti Yusuf gitu. Tapi saya percaya kalau kita hubungan dengan Tuhan pasti sama seperti Yusuf. Contohnya gampang lagi, bangsa Israel hidup di tengah mukjizat. Kenapa banyak orang dari bangsa Israel nggak sampai ke tanah Kanaan, nggak sampai ke tanah perjanjian? Bangsa Israel hidup di tengah-tengah mukjizat, ya ada tiang api, ada tiang api. Bahkan kasut mereka nggak menjadi rusak. Kalau selama 40 tahun baju mereka juga nggak menjadi rusak. Ada roti mana di tengah mukjizat, tapi kenapa nggak banyak dari mereka masuk kepada tanah perjanjian? Karena mereka tegar tengkuk, nggak mau diproses, dikit-dikit mengalami proses ingkarnya berhal, ya enggak, manja. Kalau saya bilang manja, hidup sukanya. Makanya saya bilang tadi, kenapa Tuhan mau menyatakan rahasianya, kenapa Tuhan merasakan pekerjaan baiknya? Karena Tuhan mau memberikan kepada itu yang tegar tengkuk, yang manja, yang sesuka hati, yang mau bayar harga, ya enggak, yang nggak mau berkorban, ya. Ini hal yang harus kita koreksi. Saya juga mau koreksi saya. Untuk akhirnya saya juga menjadi orang yang nggak tegar tengkuk. Mungkin kalau ada orang bilang kalau saya hidup di zaman dulu, saya percaya dengan Tuhan. Mas saya melihat mukjizat yang luar biasa, yang awan, yang api. Tapi bagaimana dengan bangsa Israel? Mereka hidup di tengah mukjizat, tapi mereka nggak banyak dari mereka yang sampai kepada tanah perjanjian. Bahkan mereka dibawa keliling karena mereka yang tertutup itu. Gitu. Setiap kita punya proses. Hari kita menjadi anak-anak, Tuhan mau menyatakan rahasianya, pekerjaan itu. Hari ini, saat ini kita banyak waktu di rumah. Belajar, berdoa, mencari tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Bukan pekerjaan baik yang kita buat, tapi apa pekerjaan baik yang Tuhan mau kita kerjakan. Amin ya. Amin. Dalam kuliahmu, dalam keluargamu, mari kita cari tahu dengan Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan. Pelayananmu, ya enggak. Habis ini mau kemana? Terus tanya makan. Hingga akhirnya sampai kepada kita mengerti tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita ini sedang berlomba kepada menjadi panggilan Tuhan. Dan kita akan bertanggung jawab kepada itu, panggilan yang sudah Tuhan berikan, apakah itu dalam panggilan itu atau tidak. Makanya saya bilang setiap kita itu berbeda. Pekerjaan baik, makanya kenapa bukan sesuatu yang diciptakan manusia, karena kepada setiap orang itu berbeda. Jadi nggak sama, saya dan Novik nggak sama. Kalau mau semakin mengerti, pasti lama-lama kita akan dibuat nggak sama, karena Tuhan punya sesuatu, kalau kita bilang rahasia dan berbeda, dan dia sesuatu yang dia bilang yang yang di pemberian apa yang sudah Allah persiapkan, itu dipersiapkan detail kepada setiap pribadi, bukan yang sama kepada masing-masing orang, tapi berbeda. Jadi setiap kita, marilah kita mencari apa yang menjadi pekerjaan baik yang Tuhan mau kita lakukan, karena itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan kita mau hidup di dalamnya. Dia juga, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Itu yang mau saya bagikan, belajar. Ayo, mau jadi anak-anak Tuhan yang menyelidiki Dia lebih lagi, apa yang menjadi rahasianya, apa yang menjadi kerinduannya. Hari-hari banyak waktu di rumah. Mari jangan sampai mulai respon dengan apa. Kalau hati nurani bicara, lakukan. Karena kenapa orang nggak bisa lama-lama nggak bisa belajar mendengar suara, belajar mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Karena waktu hati nurani bicara, dia
nggak dengar ingat tumpul hati nurani. Oke, itu aja yang mau abang berikan. Kita berdoa. Setiap kita punya proses, ya kita sama-sama kerjakan. Setiap kita punya panggilan masing-masing, kerjaan baik yang Tuhan sudah nyatakan. Jadi mari kita sama-sama mencari waktu kita banyak di rumah, mari kita berdoa, mari kita mencari kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Oke? Kita berdoa yuk. Tuhan, hamba bersyukur buat malam ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan telah berikan. Kami sama-sama belajar, hamba dan teman-teman semua. Kami semua sama-sama belajar tentang pekerjaan baik apa yang Tuhan mau kami kerjakan di saat-saat seperti ini. Pekerjaan baik itu Kau rahasiakan kepada orang-orang karena Engkau mau, bahkan Kau nggak mau memberikan pekerjaan baik itu kepada orang-orang gampangan, Tuhan. Tapi adalah kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau kami belajar tentang Daud, bagaimana Daud menjadi orang yang luar biasa, Tuhan, hingga akhirnya dia menjadi orang kepercayaan Tuhan, bahkan kemenangan Tuhan berikan atas hidupnya. Kami bersyukur bagaimana juga Tuhan menyertai Yusuf. Bahwa kami belajar bagaimana Yusuf mau setia dalam proses Tuhan, disukai banyak orang dalam mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap belajar melakukan yang terbaik sehingga akhirnya dia menyenangkan banyak orang, disenangi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat adik-adik hamba, Kau yang terus menyatakan kerinduan-Mu, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan buat pelayanan ini, PMK Teknik Tuhan, bahkan buat pengurus. Kami berdoa Tuhan, terima kasih. Kau yang hamba terbatas, tapi Kau yang menyatakan lebih lagi, supaya kami masuk dalam panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bang Erik buat sharingnya, sangat memberkati sekali. Selanjutnya kita beralih kepada pengumuman. Nah, untuk minggu depan kita tetap PMK online jam 7 malam. Jadi diharapkan semuanya PMK Teknik supaya bisa masuk bergabung untuk ibadah online. Baru untuk yang mentoring, jangan lupa tugas yang sudah diberikan dan jangan lupa absen di kolom komentar, karena siapa yang nggak absen di kolom komentar bakal dianggap tidak hadir. Itu di absen di kolom komentar itu di awal sampai akhir ya, jangan cuma di awal aja di absen tapi sudah keluar duluan. Nah, sebelum berakhir, sekarang bisa diketik lagi namanya dan katakan hadir bagi yang mentoring. Nah, untuk pengumuman persembahan dipersiapkan di kos masing-masing. Jadi, kalau kita sudah ketemu nanti, baru diserahkan kepada salah seorang pengurus. Itu aja sih untuk pengumuman malam hari ini. Dan terima kasih. Dan secepatnya untuk yang mentoring supaya ngetikkan nama dan katakan hadir, karena sekarang kita juga mengabsen juga. Atau Bang Erik ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada, sudah saja. Oh, sudah ya Bang. Ini karena kita terkendala di waktu juga untuk 1 jam. Jadi cukup sekian ibadah PMK online, dan jangan sampai ketinggalan ya untuk ibadah PMK online berikutnya. Jangan juga telat, dan diharapkan juga bagi yang telat supaya cepat